Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan Allah memberikan kita bertemu pada Ramadan tahun 1442 atau 2021 ini. Inilah sebuah keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak akan pernah berhenti dari yang namanya sabar. Ramadan pasti penuh dengan kesabaran. Ramadan pasti Allah uji dengan kesabaran. Maka itu dalam sebuah ayat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang bersabar. Hendaklah orang beriman adalah orang yang sabar. Dan orang beriman adalah selalu menguatkan kesabarannya. Apa makanan untuk orang yang beriman biar bisa bersabar? Sebuah ketenangan. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang-orang yang beriman. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Itulah sabar dalam ketaatan yang dilakukan oleh para sahabat. Masya Allah. Maka itu kita jangan sampai adalah dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai-nilai apapun dari puasanya, kecuali dia hanya menahan haus dan dahaga, menahan dahaga dan haus. Itulah yang harus kita perhatikan dalam segala nilai-nilai ibadah kita. Yang kedua adalah yang kita lakukan adalah sabar bin maksiyah. Dalam sebuah hadis tadi yang saya bacakan adalah la yu'minu ahadukum yakuna hawahu taba'a lima jitu bih. Tidak beriman seorang di antara kamu sampai hawa nafsu kamu itu dalam mengikuti apa ajaran-ajaranku. Memang kadang sebuah ujian, dan itu juga terjadi. Rasulullah bercerita pada zaman dahulu ada seorang ulama dititipi oleh seorang anak raja. Dan kemudian ulama tersebut dititipi dan kemudian ditaruh di kamar yang berbeda dari ulama itu. Dan malam itu seperti biasa adalah ulama menyediakan makanannya pagi, siang dan sore. Dan kemudian terjadilah bisikan-bisikan setan. Kenapa engkau melakukan hanya menaruh makanan di depan pintu? Kenapa engkau tidak mengetuknya untuk biar seorang wanita itu keluar dan engkau tahu bahwa makanan itu diambil seorang wanita itu? Dan esok harinya adalah godaan lagi. Kenapa engkau hanya cuma mengetuk pintu saja? Kenapa engkau tidak menunggu dia keluar dan kemudian dia berbicara dengan engkau? Dan ketukan hari berikutnya adalah godaan lagi. Kenapa engkau tidak berbicara di dalam dengan hati ke hati, bagaimana kondisinya dan sebagainya? Itulah godaan-godaan nafsunya. Yang terakhir, yang mudah-mudahan adalah kita senantiasa adalah bersabar, yaitu namanya adalah sabar fi musibah. Walanabluwannakum bisyai'in wal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan ketakutan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan kelaparan. Kita diuji oleh Allah adalah dengan kekurangan harta. Kita diuji oleh Allah adalah dengan kehilangan jiwa-jiwa saudara-saudari kita, bahkan adalah orang-orang terdekat kita. Dan kita diuji oleh Allah adalah dengan kekurangan buah-buahan. Tapi di akhir ayat itu Allah memberikan sebuah statement yang cukup bagus, adalah berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Itulah orang yang musibah. Apa orang yang musibah itu loh? Alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah ucapan yang terbaik yang harus diucapkan oleh Rasulullah. Kisah yang sangat menarik. Inilah yang memang ajaran Islam yang luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan adalah kita menjadi orang-orang yang sabar. Barakallahu